نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam bab yang ke-61 kalau tidak salah, kita membaca pada pertemuan yang lalu muqaddimah yang berkaitan dengan tujuan penulis mencantumkan surat Al-A'raf ayat ke-180 dan dijadikan sebagai judul untuk bab ini. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka serulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladina, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad, memalingkan dan melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ilhad diartikan dengan orang yang menyalahartikan nama-namanya. Kan kita sebutkan beberapa makna ilhad dalam ayat ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah artinya bukan hanya indah, akan tetapi mencapai puncak keindahan dan mencapai kesempurnaan dalam keindahan tersebut dari segala sisi. Sehingga tidak ada di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan, baik itu sifatnya ketetapan ataupun kemungkinan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki berupa nama-nama yang indah, maka dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah seperti yang sudah kita bahas dalam halaman 184. Kita sudah bahas dalam halaman 184 bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamun wa awsaf. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala setiap namanya memiliki kandungan dari nama-nama tersebut, berkesesuaian dengan kandungan dari nama-nama tersebut. Adapun selain nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Contohnya adalah seseorang yang memiliki nama Abdullah. Apa Abdullah? Hamba Allah. Artinya apa? Dia seharusnya dengan nama tersebut memiliki penghambaan yang luar biasa kepada Allah. Akan tetapi apa? Bisa dikatakan jauh daripada namanya. Ada nggak? Ada nggak ikhwan? Ada. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan nama-namanya, setiap nama-namanya terkandung
terkandung di dalamnya sifat-sifat yang terkandung dari nama tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu maghfirah, pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa senang dengan taubat hamba-hambanya. Mau apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat dan ketika nyawa seseorang sampai ke rongkongannya. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini jumlahnya tidak terbatas, sangat banyak sekali. Adapun ketika yang berkaitan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Bukan hadis ini maksudnya untuk membatasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Seperti ketika seorang mengatakan saya menyiapkan atau memiliki 100 rumah untuk saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika orang tersebut mengatakan saya memiliki dan menyiapkan 100 rumah untuk saya wakafkan dan saya masukkan ke dalam fisabilillah, hanya memiliki 100 rumah atau tidak? Bisa memiliki lebih dari 100 rumah. Demikian juga yang dicontohkan oleh Imam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang mengatakan saya memiliki 99 kuda yang saya persiapkan untuk jihad fisabilillah. Apakah dia itu maknanya memiliki 99 kuda saja? Tidak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan doa, Allahumma inni abduk ibnu abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, saya ini hambamu dan saya ini adalah putra dari hambamu dan putra dari hamba perempuanmu. Sampai di satu doa, yang doa ini berkaitan dengan doa orang yang mendapatkan kegundahan hati. Tidaklah seorang baca doa ini kecuali kegundahannya akan hilang. As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Saya meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang nama tersebut engkau miliki, yang nama tersebut sifatnya engkau memberikan kepada diri engkau nama, dan nama tersebut bisa juga yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Dan nama tersebut ada nama-nama yang kau ajarkan salah seorang dari makhluk-makhluk. Dan ada juga awista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan ada nama-nama yang nama tersebut engkau simpan di ilmu ghaibmu yang tidak engkau berikan kepada siapapun juga. Menunjukkan ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang nama-nama tersebut tidak Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala simpan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia di padang mahsyar dan mereka kesusahan, mereka datang kepada Nabi Adam menolak untuk meminta syafaat kepada Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Maka begitu
Manusia semuanya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan apa? Analaha, analaha. Ini adalah kedudukan yang telah Allah janjikan kepadaku. Maka pada saat itu Nabi SAW sujud, dan di dalam sujudnya Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mana Nabi dapati? Dari ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Sehingga setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta, dan semua permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini, fad'uuhu biha, dan menyerulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna tersebut. Fad'uuhu biha memiliki 3 arti. Yang pertama, fad'uuhu biha artinya panggillah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna, dengan nama-nama yang indah. Artinya, berilah Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang nama-nama tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Tidak boleh seseorang memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang ia karang-karang sendiri, ataupun ia dapat bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna dari ayat ini yang pertama, ketika kita memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah dari nas, haruslah dari Al-Quran, haruslah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila memberikan namanya di luar dari itu, maka termasuk yulhiduna fi asma'i, penyelewengan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti kita bahas. Kemudian dalam fad'uuhu biha adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa, dengan apa yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Dan ini yang kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Dan dengan alasan inilah penulis Al-Imam Muhammad mencantumkan ayat ini di dalam bab ini. Artinya, kalian wahai orang-orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendatangi tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat yang kalian anggap keramat, baik itu apapun namanya, ketika kalian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu semua, maka itu adalah tawassul yang haram. Itu adalah tawassul yang bid'i, yang bid'ah di dalamnya, bahkan menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul yang benar seperti yang kita sebutkan apa? Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan untuk dirinya, yang berkesesuaian dengan apa yang kita hajatkan dan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta untuk diajari doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengan doa tersebut saya bacakan dalam solat saya. Menunjukkan bahwasanya dalam solat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam solat, dalam i'tidal, dalam ruku, dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud, dalam sujud, dalam tahiyat akhir, semuanya kita isi dengan doa kepada Allah. Karena sholat secara bahasa artinya apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan gambaran, ketika seseorang berdoa setelah selesai sholat, bagaikan seseorang bertemu dengan raja di istana.
Begitu dia berbicara dengan raja tersebut, setelah dia keluar dari istana, setelah dia keluar dari penjaga-penjaga istana, kemudian dia menyebutkan hajat-hajatnya. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin itu. Padahal tadi berhadapan dengan raja. Ini gambaran yang digambarkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk menunjukkan bahwasanya kita dalam sholat kita berdialog langsung dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, Allah jawab. Allah jawab. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab. Jika dalamnya kita langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika meminta diajarkan doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, katakanlah, ya Allah, saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang sangat banyak. Fala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidaklah ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, dan berilah saya ampunan dari sisi Engkau. Warhamni, dan sayangilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkau adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sehingga sebelum kita jauh dari materi kita, Rasulullah ajarkan berdoa, meminta untuk diampuni dosa-dosanya, untuk disayangi oleh Allah, kemudian menutupnya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, yang berkesesuaian dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar. Paham sampai sini? Paham. Dan antum bayangkan dalam hadis ini yang meminta diajarkan doa siapa? Abu Bakar, orang yang paling alim dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa dari seluruh manusia setelah para nabi dan para rasul. Ini Abu Bakar, orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hayatnya, 5 hari sebelum Nabi wafat atau 4 hari sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat berjamaah, beliau keluar dengan dibantu oleh Al-Abbas dan Ali radhiyallahu anhu. Sampai kemudian beliau mengatakan kepada kaum muslimin, inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina dunya wa ma 'indallah fakhtara ma 'indallah. Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang dia itu diberikan pilihan oleh Allah untuk memiliki dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka kata Rasulullah, hamba tersebut memilihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di sisi Allah. Antum bayangkan segitu banyaknya yang ada di masjid, yang menangis dengan tangisan yang sangat keras hanya Abu Bakar saja. Sehingga yang lainnya ini, kenapa Abu Bakar? Kenapa? Padahal Rasulullah hanya berbicara saja. Kemudian Abu Bakar mengatakan, nafdika ya Rasulullah bi abnanina wa amwalina wa anfusina. Ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan apa yang kami miliki, diri kami, apa yang kami miliki, harta kami dan anak-anak kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan Abu Bakar, bahwasanya orang yang paling memiliki jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ketika semua pintu tertutup, maka yang terbuka hanya pintunya Abu Bakar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Lattakhadtu rajulan khalila." Kalau seandainya saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak bisa.
Sehingga para sahabat paham. Ketika mereka mengetahui itu adalah hamba tersebut adalah Rasulullah, yang paham siapa? Yang paham siapa? Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan seorang hamba diberikan pilihan, hamba tersebut adalah Rasulullah SAW. Kalau saya ulang-ulang antum tidak paham, ya nggak apa-apa. Para sahabat juga tidak paham. Yang paham ya Abu Bakar saja. Ustaz juga karena baca kitab dijelaskan oleh para ulama baru ngerti. Dan itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling memiliki keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa di dalam fad'uuhu biha adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengambil salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah yang kita bawakan dalam doa-doa kita yang berkesesuaian dengan apa yang kita panjatkan dalam doa kita. Misalnya, ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi rezeki, berilah saya rezeki. Ya Latif ultuf bi, wahai yang maha lembut latif, ultuf bi, sayangilah saya. Jadikanlah hati saya hati yang lembut. Tidak harus menggunakan bahasa Arab ketika berdoa. Akan tetapi yang terpenting ketika berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah, kita sebut bahasa Arab. Ya Razzaq, berilah saya rezeki. Ya Siti, wahai yang menutupi segala sesuatu, tutupilah dosa-dosa saya. Ya Ghafur, ya Ghaffar, ampunilah saya. Ya Tawwab, jadikanlah saya ini orang-orang yang dicintai oleh Engkau karena hati saya bersih dari dosa dan lisan saya senantiasa bertobat kepada-Mu. Terus kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang indah dan kita panjatkan doa-doa tersebut. Apabila kita mampu dengan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, karena sifat dari doa-doa yang Nabi bawakan itu menyeluruh dan di dalamnya berkesesuaian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dalam doa-doa tersebut. Kalau tidak bisa, jangan tidak doa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena Allah lah yang menciptakan bahasa dan Allah Subhanahu wa taala yang mengerti semua ucapan-ucapan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya saya beri ijabah terhadap doa tersebut. Yang kedua yang ketiga ya. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut. Hingga ketika kita dapati dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala bagikan di muka bumi dan 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala simpan di surganya. Maka dengannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta rahmat Allah. Kita pun mengamalkan amalan-amalan yang dengannya kita berupaya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan kasih sayang kepada orang lain, dengan mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dengan berbuat lembut kepada orang lain. Maka itu semuanya amalan-amalan dengannya seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang berikutnya ketika kita dapati dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada Al-Ghafur. Allah Maha Pemberi Ampun. Maka dengannya kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki maghfirah.
Maghfirah itu artinya dosa-dosa manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni, dihapus oleh Allah. Ditutup dari apa? Dari mata manusia, dari telinga manusia, karena setiap kita pasti memiliki dosa, akan tapi ditutup oleh tirai, sehingga setiap dari kita tidak mengetahui amalan kejelekan seseorang kecuali ketika orang tersebut mengabarkan. Maka termasuk orang-orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan dosa, kemudian setelahnya dia mengabarkan kepada orang lain, baik itu pada malam sebelumnya atau pada tahun berikutnya ataupun pada tahun-tahun berikutnya dia kabarkan. Hingga ketika ia kabarkan kepada orang lain, walaupun dia telah bertobat, takutnya yang belum pernah melakukan pengen melakukan. Kok saya dulu tidak pernah terlintas melakukan hal tersebut, sehingga ini menjadi dosa jariah. Dia promotornya untuk melakukan dosa tersebut, walaupun dia mengatakan hanya untuk jadi pelajaran, akan tapi pelajarannya yang salah. Terkadang yang mengucapkan juga ketika menyebutkan kenangan-kenangan, maka kenangan-kenangan ini bikin kangen lagi untuk melakukan dosa yang sama. Maka ini tidak boleh. Para ulama terdahulu ketika mereka memiliki dosa-dosa yang besar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembunyikan tobat-tobat mereka. Mereka menyembunyikan amalan-amalan yang telah mereka lakukan menjadi rahasia antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang terdekatnya pun tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Karena mereka tidak tahu dosa yang mereka lakukan telah diampuni ataukah tidak. Ini rahasia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah memiliki maghfirah, maka dengannya dia berupaya untuk melakukan amalan-amalan dengannya mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ya kita dapat, ya Allah memiliki nama Al-Alim, mengetahui apa yang di hati-hati kita, dengannya kita termotivasi untuk lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ini ikhlas, ini amalan hati. Sehingga ketika seorang ikhlas, yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Sami, Allah Maha mendengar. Bahkan rintihan-rintihan kita pun didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika seorang mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek, tidak mengetahuinya, tidak ada CCTV, tidak ada apapun, akan tapi itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua nama ini saja ketika dihadirkan dalam diri seseorang akan mendekatkan seseorang kepada derajat al-ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas yang sama, baik ketika dia di tengah keramaian ataupun ketika dia sendirian di rumah, tidak ada yang mengetahui amalan dia kecuali Allah. Kualitasnya sama, tidak ada yang beda. Karena apa? Di dalam hatinya Allah Sami', Allah Al-Alim, Allah mendengar, Allah mengetahui. Sehingga itu menunjukkan kualitas ikhlas beribadahnya, bahwasanya ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang yang menyelewengkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan ilhad dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan di sini bukan artinya ditinggalkan orang tersebut kemudian kita tidak menasihatinya, tidak. Akan tetapi makna wadharul ladina yulhidun, kalian tinggalkan orang-orang yang melakukan penyelewengan, artinya orang-orang yang melakukan penyelewengan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ancamannya disebutkan di akhir ayat, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Dan wadarul ladzina yulhidun, ini pun untuk peringatan buat orang-orang yang mereka tidak melakukan ilhad, yang memiliki keyakinan dalam Asmaul Husna dengan benar, untuk mereka menjauh dari jalan orang-orang yang mereka melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang sifatnya ancaman, ini adalah metode dalam bahasa Arab. Banyak dalam ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan tinggalkanlah mereka. Bukan berarti ditinggalkan mereka tenang, aman, tidak. Akan tapi itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam surat Al-An'am ayat 91 Allah katakan, "Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun." Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tinggalkanlah mereka terhadap apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka obrolkan. Yal'abun, karena pada hakikatnya mereka bermain-main di dalam hal yang mereka bicarakan. Artinya itu adalah ancaman untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan ilhad, wadarul ladzina yulhidun, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad. Ilhad itu diambil dari kata lahat atau lahatnya. Kalau di pemakaman ada lahat, satu lubang yang lubangnya itu di pinggir nyempil. Nah itu namanya lahat, ngeleweng sedikit. Nah dalam ayat ini juga yang namanya ilhad artinya penyelewengan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Yang pertama disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mengingkari satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah. Baik itu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, ataupun mengingkari sifat-sifat dan hukum-hukum yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah tersebut. Padahal sudah tercantum dalam Al-Quran, sudah tercantum dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengingkari nama-nama tersebut, maka termasuk dari yulhidun, melakukan ilhad, penyelewengan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, termasuk ilhad, menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama yang nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Maka ini pun termasuk penyelewengan dan termasuk ilhad. Kalau dalam, saya tidak tahu contohnya apa. Kalau dalam Al-Quran contohnya itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, Allah itu miskin. Mereka menamakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama ataupun satu nama yang nama tersebut tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala tempelkan untuk dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nama yang dikatakan oleh orang-orang Nasara yang berkaitan dengan Allah, bahwasanya Allah itu adalah Bapa. Maka ini termasuk ilhad yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan nama-nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Sami,
mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala basir, kemudian diserupakan bahwasanya dengan selain Allah seperti manusia, manusia juga melihat, manusia juga mendengar. Maka ini adalah penyelewengan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sehingga ketika selain Allah memiliki sifat-sifat demikian, tentu tidak ada kesamaan di antara keduanya. Sebagaimana wujudnya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak diserupakan dengan zatnya makhluk, maka begitu juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Yang keempat adalah termasuk ilhad, mengambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama untuk berhala-berhala dan untuk sesembahan-sesembahan. Seperti nama Lat itu dikatakan diambil dari kata Allah. Nama Uzza itu diambil dari kata Aziz. Dan nama Mana, sesembahan-sesembahan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab, itu diambil dari kata Mannan. Maka itu semua adalah termasuk penyelewengan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ataupun sebagian dari nama-nama Allah kemudian dibatasi nama-nama Allah, ataupun nama-nama Allah ditetapkan akan tetapi kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ditetapkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Maka dalam ayat ini menunjukkan keadilan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setegak-tegaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan ilhad, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan balasan terhadap apa yang lebih dari apa yang mereka lakukan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka balasan, hukuman sesuai dengan kadar, dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.